Tenanglah jiwaku dan berharaplah kepada Allah. Kami tahu yang membuat kami tenang menghadapi hidup ini karena kami tahu kami disertai oleh Tuhan. Yang membuat jiwa kami tenang karena kami tahu dari Tuhan kami datang pertolongan. Yang membuat jiwa kami tenang sampai hari ini karena kami menyadari apapun yang kami gumuli, apapun yang kami hadapi, kami tahu itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami karena Engkau setia ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau katakan kepada jiwa kami, tenanglah Engkau hai jiwaku, dan berharaplah kepadanya. Sebab orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami ada di hadirat Tuhan, memuji-muji-Mu, menyembah-Mu. Kami memanggil nama Tuhan, kami membangun mezbah di rumah kami masing-masing. Kami sadar kami perlu Tuhan tatkala kami menjalani hari ini, karena hari-hari di mana kami hidup adalah hari-hari yang tidak mudah. Itu sebabnya kami datang kepada Tuhan. Kami memulai hari bersama dengan pribadi yang menyertai langkah hidup kami sepanjang hari. Tiba saat yang indah bagi masing-masing kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga pagi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami sadar orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kami buka hati kami untuk menyendengkan hati kami, telinga kami dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada saudaraku. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai langkah hidup saya. Inilah kabar sukacita yang diberikan buat manusia, bahwa ada Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dia bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita, tapi Dia juga Allah yang memelihara hari demi hari kehidupan kita. Maka salah satu pujian tadi mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan. Kenapa kita perlu Tuhan? Yang pertama, karena dunia semakin hari semakin jahat. Kenapa kita perlu Tuhan? Yang kedua, karena seringkali kedagingan kita memberontak. Kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu Tuhan? Agar kita selalu kuat menghadapi badai hidup di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, kita diutus seperti kawanan domba di tengah-tengah kawanan serigala. Yang perlu kita lakukan adalah kita dekat dengan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kita jangan jauh dari Tuhan. Kita perlu selalu mencari hadirat Tuhan, sehingga pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita menyadari, Tuhan, kami perlu Tuhan setiap hari. Maka saya mengajak setiap umat Tuhan untuk ayo memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Memulai hari bersama-sama dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan, Allah bertata, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, kita ambil Alkitab kita bersama. Kita sudah ada dalam pembahasan Keluaran pasal yang pertama. Oleh anugerah Tuhan kita sudah selesai Kejadian dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-50 kemarin kita sudah baca. Dan hari ini kita masuk dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. By the way, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman yang di TikTok, karena saya baru beberapa hari mulai live di TikTok, ya kan? Karena saya lihat penting juga buat setiap kita mengambil bagian di setiap platform yang ada, agar setiap umat Tuhan dimanapun dia berada, baik di Instagram, di Zoom, di WhatsApp, ya kan, grup-grup WhatsApp, di TikTok gitu kan, di YouTube sudah dikasih dalam Tuhan,
maupun di Facebook, itu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Sehingga pada akhirnya saya mengusahakan untuk selalu ada di setiap platform, sehingga Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan pakai platform apapun, Bapak Ibu bisa menikmati hari bersama-sama dengan Tuhan. Karena saya percaya teknologi-teknologi zaman sekarang ini bisa kita pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan teman-teman yang kemarin-kemarin ketinggalan serial, yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan bahasan-bahasan dari kitab Kejadian, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa ke sana. Di sana saya sudah bagikan juga apa yang sudah saya sampaikan setiap hari dalam doa pagi ini. Renungannya only, hanya renungan aja, karena praise and worshipnya hanya ada di live, pada saat live gitu kan. Tetapi kalau renungannya semua ada di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana, sehingga Bapak Ibu bisa kembali belajar, kembali mendalami, kembali menggali, dan akhirnya kembali terus kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Keluaran pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Perhatikan ya ayat 5 ini ya. Semua dimulai dari 70 jiwa. Selanjutnya, tetapi Yusuf sudah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudara, semua orang yang seangkatan dengan dia. Jadi angkatan yang dimulai dari 70 orang yang masuk ke tanah Mesir ini selesai, mati semua. Itu sebabnya datang angkatan yang baru, keturunan-keturunan dari anak cucunya Yusuf, saudara dikasih dalam Tuhan. Keturunan-keturunan yang baru ini. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya, yang semua orang yang seangkatan dengan dia. Ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu tak terbilang jumlahnya, sehingga mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Dimulai dari berapa tadi ayat yang kelima? 70 orang yang datang masuk ke tanah Goshen di Mesir. Dimulai dari 70 orang ini mereka beranak cucu, sehingga akhirnya Alkitab mencatat mereka bertambah banyak. Mereka lebih besar jumlahnya daripada orang-orang Mesir. Ayat 9. Ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Raja yang baru ini menyadari, wow, pendatang ini yang tadinya 70 orang datang ke tanah kita di Mesir, sekarang sudah lebih banyak jumlahnya daripada kita. Ini salah satu hal yang membuat kita melihat tergenapi firman Tuhan kepada Abraham, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan tergenapi. Ini saudara dikasih dalam Tuhan. Ini yang selalu saya mau ingatkan, bahwa janji Tuhan itu suka tidak suka, mau tidak mau, pasti akan digenapi dalam hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya. Amin. Janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Kita mungkin gak tahu berapa lama lagi, tapi yang kita tahu, apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia katakan dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Sehingga akhirnya bangsa Israel bertambah hari, bertambah banyak. Datang raja yang baru memerintah tanah Mesir dan berkata, bangsa ini sangat banyak, besar jumlahnya daripada kita. Ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi nanti peperangan, jangan lagi supaya mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Karena raja merasa terancam.
Maka raja mengatur strategi untuk mulai menekan, untuk mulai membatasi perkembangan dari bangsa Israel. Masuk dalam ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk apa? Untuk apa, saudara? Menindas. Alkitab mengatakan pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas orang-orang Israel ini tujuannya satu, untuk menindas mereka dengan kerja paksa, kerja Rodi, dijadikan budak. Karena mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Perhatikan ayat 12. Ini kedahsyatan yang Tuhan buat dalam hidup bangsa Israel. Tetapi makin ditindas, makin ditekan, makin dianiaya, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga raja pada saat itu bingung-bingung. Semakin ditekan, semakin berkembang biak, semakin ditindas, semakin meluas. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel karena ketakutan yang ditaruh di hati mereka oleh Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sampai di sini pembacaan kita di ayat 12. Ada kalanya dalam kehidupan kita, kita ditindas, kita ditekan, kita difitnah, kita dianiaya. Jadi jangan pernah bilang bahwa kita disertai Tuhan tapi tidak bisa mengalami hal-hal yang buruk. No. Betul, kita disertai Tuhan, tapi hal-hal yang buruk bisa saja menimpa kehidupan kita. Betul, kita disertai Tuhan, tapi masih bisa kita ditindas, masih bisa kita dianiaya, masih bisa ditekan, masih bisa difitnah, mengalami kerugian, dirugikan. Masih bisa. Sehingga akhirnya kita menyadari apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita tahu hidup harus berjalan. Apapun yang kita alami, apapun yang diizinkan Tuhan, ditimpahkan dalam kehidupan kita, saya harus jalani. Sama-sama bilang sama saya harus hadapi. Ada satu perkataan firman Tuhan yang akan saya bagikan juga hari ini menjadi bahasan buat setiap kita. Di ayat 12 tadi. Tetapi makin ditindas bangsa Israel, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Orang kalau memang dasarnya udah diberkati, ya saudara ya, kalau memang dasarnya Tuhan bilang bahwa kamu bangsa Israel, umat pilihanku, engkau akan semakin banyak seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Orang mau buat apa dalam kehidupan bangsa Israel, tapi yang terjadi hanyalah yang tergenapi oleh firman Tuhan. Ini juga yang saya mau sampaikan. Orang mau menghalang-halangi berkatmu, orang mau merugikan tokomu, orang mau menghancurkan karirmu. Kalau Tuhan bilang engkau adalah orang yang diberkati, itu yang tetap akan terjadi dalam hidupmu. Sama-sama bilang sama saya, apa yang Tuhan firmankan pasti yang akan digenapi. Amin. Ya. Karena apa yang kita lewati, karena apa yang kita jalani, karena apa yang kita hadapi, tidak akan terganggu kerja dan karya Tuhan atas hidup kita. Karena itu sudah firman-Nya. Apa yang keluar dari mulutku, kata firman Tuhan, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kuhendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Itu firman-Nya. Sehingga akhirnya kita mesti menyadari, saudara dikasih dalam Tuhan, aku tahu Tuhan, yang terjadi hanyalah apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupanku. Sehingga apapun saudara dikasih dalam Tuhan hari-hari ini kau sedang hadapi, ada kabar sukacita bagimu, bahwa rancangan Tuhan yang tetap akan digenapi dalam kehidupanmu. Makin ditindas, makin berkembang. Makin ditekan, makin diberkati. Jadi masalahmu, pergumulanmu, jangan stres karena hal-hal itu. Justru terkadang dengan masalah, dengan pergumulan kita hari-hari ini, kita semakin melihat pembelaan Tuhan, kita semakin lihat pertolongan Tuhan. Saya ngerti, saudaraku. Ada banyak dari kita bilang, tapi sekarang pendeta zaman sekarang beda. Zaman sekarang tuh kayak semakin hari itu semakin susah, semakin hari itu semakin tertekan. Loh, justru semakin hari kita semakin ditekan, semakin hari kita semakin menghadapi masalah. Harusnya semakin hari kita semakin berserah.
Aku berserah. Pujian tadi mengingatkan kita, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Jadi jangan stres ketika kita mengalami penindasan, kita mengalami hal-hal yang merugikan hidup kita. Nggak usah takut, firman Tuhan yang pasti digenapi. Apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati, itu firman-Nya. Jadi kalau kita tahu kita terpanggil untuk diberkati, untuk menjadi berkat, makanya kita mesti sadar dong. Apapun yang saya hadapi hari-hari ini, yang saya tahu firman Tuhan pasti digenapi. Apa firman Tuhan? Aku akan naik dan bukan turun, aku akan jadi kepala dan bukan ekor. Aku akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan, karena aku tahu Allahku tidak pernah meninggalkan aku. Katakan amin. Haleluya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9 bilang begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Rasul Paulus mengalami banyak masalah dalam pelayanannya, sehingga akhirnya Rasul Paulus menyadari, aku ditindas tapi aku tidak terjepit. Aku habis akal namun aku tidak mau putus asa. Aku dianiaya namun aku tidak ditinggalkan sendiri. Haleluya. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi apapun bisa kita alami, saudara. Ya, jangan stres ketika engkau sadar engkau disertai Tuhan tapi masalah masih ada. Jangan aneh ketika engkau tahu firman Tuhan katakan, akulah Allah Immanuel menyertaimu, tapi justru yang kau hadapi, engkau difitnah, engkau ditekan, engkau ditindas, engkau dirugikan. Jangan stres. Justru itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita dewasa. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya dewasa. Amin. Supaya kita dewasa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Supaya kita dewasa, supaya kita dididik, supaya kita diarahkan untuk masuk dalam rencana-rencananya Tuhan. Pastikan setiap kita menyadari, yang perlu kita tahu adalah masalah tidak menjadikan saya hancur, justru masalah menjadikan saya murni di hadapan Tuhan. Pegang hal ini. Masalah tidak bisa membuat kita hancur. Fitnahan-fitnahan orang, bulian-bulian orang tidak membuat kita hancur. Justru itu dipakai Tuhan untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita, untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, tetapi kami tidak terjepit. Haleluya. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini yang menjadi kebanggaan kita, saudara. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tapi itu tidak bisa menghancurkan karakter kita untuk tetap menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, saya percaya begini, saudara. Untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi orang percaya yang dapat memutarbalikkan keadaan. Ini kan memutarbalikkan keadaan. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan sampai keadaan itu menghancurkan hidup kita. Justru kita putar balik keadaan, karena kita tahu keadaan mendidik saya untuk menjadi dewasa. Keadaan membentuk karakter saya untuk semakin saya mengandalkan Tuhan. Keadaan yang terjadi hari-hari ini membuat saya belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan. Makanya Ayub bilang apa? Dulu aku mendengar Tuhan dari apa kata orang. Sekarang aku mengalaminya secara pribadi. Dengan apa? Dengan masalah. Jangan sama seperti istrinya Ayub, ada masalah kau tinggalkan Tuhan. Tapi justru dengan adanya masalah, kita jadi bisa melihat siapa Allah yang membela kita. Amin. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, saudara, yang dikasih dalam Tuhan, agar kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup membuat kita dahsyat. Tapi bagian kita adalah sadar bahwa sebagai orang percaya, masalah, tantangan yang saya hadapi, pergumulan, masalah hidup yang saya alami, bahkan keadaan hari-hari ini tidak bisa menghancurkan saya. Justru saya dapat merubah keadaan untuk menjadikan semua pergumulan masalah itu sebagai batu loncatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah, saya pelajari untuk menjadi orang percaya,
untuk menjadi orang percaya yang dapat memutarbalikkan keadaan, maka ada beberapa hal yang harus kita ingat. Ini yang mesti kita pegang. Yang pertama, untuk menjadi orang percaya untuk dapat memutarbalikkan keadaan, maka yang pertama, ingat hal ini. Ini ingat saudara ya, terus ingat, dan terus ingat. Yang pertama, ingat bahwa tidak ada suatu keadaan pun, tidak ada suatu masalah apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini penting. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengasihi saya. Ingat selalu hal ini, untuk engkau dapat menjadi pribadi-pribadi yang bisa memutarbalikkan keadaan. Yang pertama yang perlu engkau ingat dalam hidupmu, ingatlah bahwa tidak ada satu masalah apapun yang bisa memisahkan engkau dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Coba lihat dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus. Jadi kita mesti punya keyakinan, saudara. Ini kepercayaan kita. Sebab aku yakin. Ini dasar kenapa Rasul Paulus tahu, apapun dalam pelayanan saya hadapi, saya gak akan pernah ditinggalkan. Ini yang membuat Rasul Paulus sadar, sehingga dia dapat berkata seperti tadi, sekalipun aku ditindas, aku tidak terjepit, sekalipun aku habis akal, aku tidak putus asa. Karena Rasul Paulus mengingat hal ini. Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus begini, sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita, memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gak ada. Ini keyakinan Rasul Paulus yang juga mesti kita pegang. Aku yakin. Sama-sama bilang sama saya yakin. Sama-sama bilang sama saya yakin. Kalau kita yakin tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, maka hadapi masalahmu. Jangan bentar-bentar bilang, capek saya pendeta, capek saya ngadapin suami saya, capek saya ngadapin istri saya, capek saya ngadapin anak-anak saya pendeta, capek saya ngadapin mertua menantu saya. Hei, Tuhan gak pernah capek mengasihi kita loh. Tuhan gak pernah lelah mencintai kita. Masa kita mau capek menghadapi masalah? Masa kita mau capek menghadapi pergumulan kita? Hadapi. Karena itu kita mesti yakin. Yang pertama, pegang hal ini. Ingat selalu, tidak ada masalah apapun, pergumulan apapun, tantangan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gak ada. Berarti apapun yang kita hadapi, aku tahu Tuhan tetap mengasihiku. Orang, kalau dia menghadapi pergumulan dan dia tahu ada satu pribadi yang mencintai dan mengasihi dia, dia akan berjuang. Dia akan berjuang. Ketika engkau menghadapi pergumulan, engkau menghadapi masalah, dan semua orang pergi meninggalkanmu, jangan stres. Ingat, ada satu pribadi yang menyelamatkanmu, yaitu Yesus, yang selalu ada buatmu. Sekarang bagian kita, tugas kita, mau gak yakin, mau gak ingat akan hal ini, ya. Jadi yang pertama yang mesti kita ingat untuk menjadi orang percaya yang dapat memutarbalikan keadaan, maka yang pertama yang perlu kita ingat adalah tidak ada suatu keadaan apapun, tidak ada satu masalah apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua, untuk menjadi orang percaya yang dapat memutarbalikan keadaan, maka yang harus kita ingat yang kedua, ingatlah hal ini, apapun keadaan yang kita hadapi, itu tidak akan pernah bisa menggagalkan janji Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Ini yang kedua yang perlu kita ingat. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat apa? Tuhan mengasihi saya, dan tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dalam hidup saya. Apapun itu,
Dan yang kedua, apa yang perlu kita ingat? Tidak ada badai hidup apapun, masalah pergumulan apapun yang bisa menggagalkan rencana Allah, menggagalkan janji Tuhan dalam hidup kita. Nggak ada. Loh, ini terbukti. Lihat, raja yang baru, pemimpin yang baru di Mesir, yang tidak mengenal Yusuf dan orang-orang Israel pada saat itu, berusaha menghambat pertumbuhan penduduk bangsa Israel pada saat itu. Dengan cara apa? Membunuh, menekan, membinasakan. Kalau ada bayi laki-laki yang lahir, bunuh. Tapi apa yang terjadi? Kita katakan, semakin ditindas, semakin banyak mereka. Semakin ditekan, semakin melebar, meluas mereka. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Gak ada yang bisa stop, gak bisa berhentikan janji Tuhan. Gak ada. Siapapun manusia itu, kalau Tuhan bilang terjadi, maka terjadi. Berarti hidup kita sekarang jangan berfokus kepada masalah, tapi fokus hidup saya adalah kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan, pandanglah salib Kristus. Jadi yang kau pandang jangan masalahmu, yang kau pandang jangan suamimu yang nyebelin, jangan kau pandang istrimu yang kepala batu, jangan kau pandang orang tuamu yang mungkin kadang membuat kesalahan. Tapi pandang salib Yesus. Karena dengan demikian kita tetap kuat. Kalau kita hanya fokus kepada masalah, kita akan hancur, kita akan lemah. Semakin hari kita akan semakin lemah. Tapi kalau kita memandang salib, kita memandang kasih Tuhan, kita memandang janji Tuhan, kita akan tetap berjuang. Karena yang kita tahu, apapun yang saya hadapi hari-hari ini, itu hanya bagian kecil dari seluruh rencana Allah yang besar dalam kehidupan saya. Itu yang kita pegang. Ya, Kejadian pasal 15 ayat 13 dan ayat 14. Kejadian pasal 15 ayat 13 dan 14 bilang begini, firman Tuhan kepada Abraham. Ini kita mundur kejadian, saudara. Ini pesan pertama ketika Tuhan berjanji kepada Abraham. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Sudah tercatat. Jadi memang setelah masa-masa zaman-zaman Yusuf dan keluarga besarnya selesai, 70 orang itu habis, maka tergenapi firman Tuhan, akan ada penindasan bagi keturunan Abraham. Selama berapa? 400 tahun. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun. Udah tercatat, bos. Jadi memang itu yang mesti dialami, memang itu yang mesti dijalani, memang itu yang mesti dilewati. Ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak, dan itu pun digenapi. Haleluya. Itu sebabnya yang kedua saya mau ingatkan buat saudara, untuk menjadi orang percaya yang dapat memutarbalikkan keadaan, maka ingat yang kedua, bahwa tidak ada satu masalah pun, tidak ada pergumulan apapun yang bisa menggagalkan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sama-sama angkat tangan kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan terima kasih atas janjimu yang akan digenapi dalam hidupku. Ayo sama-sama kita buat langkah profetik ini. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan terima kasih buat janjimu yang akan digenapi dalam kehidupanku. Katakan amin. Yang ketiga, untuk menjadi orang percaya yang dapat memutarbalikkan keadaan, maka yang pertama yang perlu kita ingat, tidak ada suatu keadaan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus. Gak ada. Masalahmu, pergumulanmu yang kau bilang berat, yang kau bilang sulit, itu gak bisa memisahkan engkau dari kasihnya Tuhan. Maksudnya apa? Apapun yang kau hadapi, Tuhan tetap mengasihimu. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan menyertai kita ketika kita menghadapi setiap pergumulan hidup.
Yang kedua yang perlu kita ingat, untuk menjadi orang percaya yang dapat memutarbalikkan keadaan, maka ingatlah apapun keadaan, apapun pergumulan, apapun tantangan yang kita hadapi tidak dapat menggagalkan. Tidak akan pernah bisa menggagalkan janji Tuhan. Tidak akan pernah bisa menggagalkan firman Tuhan yang sudah keluar dari mulutnya Allah. Tidak akan pernah bisa. Sehingga akhirnya kita menyadari apapun yang saya hadapi, yang saya tahu janji Tuhan yang pasti digenapi. Nah sekarang bagian kita adalah tetap pegang janji Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Jangan takut dengan berita, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan pergumulan. Karena memang di dunia harus terjadi seperti itu. Penyakit sampar, ketakutan di mana-mana. Iya kan? Karena memang dunia sedang lenyap dengan segala keinginan. It's okay. Karena kita hidup bukan karena melihat kok. Kita hidup karena percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita percaya firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Berarti yang kita harus fokus adalah apa yang kekal. Yang ketiga, untuk menjadi orang percaya yang dapat memutarbalikkan keadaan, maka yang ketiga yang perlu kita ingat, ingatlah hal ini. Selalu akan ada penghiburan di tengah-tengah kita menghadapi badai hidup. Selalu akan ada penghiburan dari Tuhan tatkala kita menghadapi masalah, tekanan, penderitaan. Selalu ada penghiburan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita manusia perlu dihibur. Makanya dikirimkannya Parakletos buat kita, penghibur buat setiap kita, Roh Kudus buat setiap kita, yakni Allah sendiri. Sehingga akhirnya kita menyadari, Tuhan, kalau saya harus mengalami kesusahan, kalau saya harus mengalami penderitaan, kalau saya harus mengalami aniaya, kalau saya harus mengalami kesusahan, saya selalu dihibur oleh Tuhan. Makanya Daud pernah mengatakan seperti ini dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Haleluya. Iya kan? Sekalipun kata Daud, aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Kenapa? Karena Engkau besertaku. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan beserta saya. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan beserta saya. Tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Jadi sekalipun Daud melewati masa-masa susah, lembah kekelaman, lembah bahaya, Daud gak takut. Kenapa? Karena ada penghiburan. Nah inilah kebanggaan kita dalam kita mengiring Tuhan. Apapun yang kita gumuli hari-hari ini, mungkin kita sering menangis, ngelihat masalah kita dikecewakan, ngelihat pergumulan kita udah tolong orang tapi orang ini nusuk kita dari belakang, kita dihianati. Apakah Tuhan tidak peduli? No, Tuhan peduli. Itu sebabnya Tuhan menghibur saudara dan saya. Dan selalu saya bilang, penghiburan Tuhan itu akan membuat kita terkagum-kagum, sehingga akhirnya kita bisa saja bangkit dari masalah dan pergumulan kita. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita umat Tuhan di pagi hari ini. Ingatlah 3 hal ini dalam engkau menjadi orang-orang percaya yang mungkin hari-hari ini engkau ditekan, ya mungkin hari-hari ini engkau ditindas, ya mungkin hari-hari ini engkau mengalami tekanan-tekanan hidup. Ayo putar balik keadaan. Jangan terpuruk karena keadaan. Ingat, yang memutuskan keadaan ini menjadi masalah adalah kita. Tapi ada orang-orang lain yang bisa menjadikan masalah sebagai batu loncatan. Kenapa bisa? Karena ini yang saya bilang, ada orang-orang yang ngerti masalah tidak menjadikan kita hancur. Masalah menjadikan kita semakin naik dan melihat kemuliaan Tuhan. Asalkan kita ingat 3 hal ini. Yang pertama, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu, Tuhan tetap mengasihimu. Itu sebabnya Tuhan akan menyertai engkau di tengah-tengah masalah. Yang kedua yang perlu kita ingat, sadar akan hal ini, bahwa Dia adalah Allah yang selalu membuat kita terkagum-kagum dengan penghiburannya. Dan yang ketiga, ingatlah akan hal ini, bahwa tidak ada masalah sebesar apapun yang bisa menggagalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita pagi hari ini. Kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Ya Bapa yang baik,
Kami datang bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan. Kami tahu keadaan hari-hari ini tidak mudah untuk kami lewati, tapi kami diingatkan firman-Mu pagi hari ini, ya Allah. Kami dapat menjadikan masalah sebagai batu loncatan, bukan sebagai batu sandungan yang akhirnya menghancurkan hidup kami. Karena kami tahu setiap masalah, setiap pergumulan, setiap tantangan hidup yang ada di depan kami membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi badai. Itu sebabnya pagi hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Dimanapun mereka berada, ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing, biarlah firman termaterai dalam hati kami. Kami diingatkan, masalah tidak bisa menggagalkan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Masalah tidak bisa menghalangi, memisahkan kami dari kasih Tuhan. Dan kami tahu, apapun yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam hidup kami, maka itu yang pasti terjadi. Bagian kami setia, bagian kami tetap terus mengandalkan Tuhan. Bagian kami tidak lagi memandang masalah, tetapi kami memandang salib Tuhan yang membuktikan bahwa di salib ada pribadi yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa, ya Tuhan, menyerahkan umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin setiap langkah hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dengan masalah, dengan pergumulan kami, dengan tantangan yang kami hadapi, mungkin di tempat pekerjaan, di tempat kami melayani, di rumah tangga kami, di usaha kami. Kami tahu setiap hari kami diperhadapkan dengan masalah, tapi kami mengerti masalah tidak bisa menghancurkan hidup kami. Justru masalah akan membuat kami semakin dewasa, membuat kami semakin melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada. Allah memberkati apapun yang mereka gumuli hari-hari ini. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti doa pagi ini dan menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom-kolom komentar. Baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar yang ada di Facebook, di Zoom, di TikTok, maupun di Instagram, ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjawab setiap pokok-pokok doa kami. Kami sadar Tuhan mendengar doa kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Kami tahu Tuhan menyertai langkah kami. Pagi hari ini, ya Bapa, hamba berdoa secara khusus di dalam nama Yesus. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan untuk kami tetap menghadapi masalah pergumulan dan berdiri dengan menang, mengakhiri setiap tantangan dan hidup kami. Bapa, hamba berdoa, kalau ada yang bergumul hari-hari dalam rumah tangga mereka, hamba ucapkan berkat, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Suami-suami, istri-istri Tuhan yang memulihkan sehingga terjadi rekonsiliasi antara hubungan suami dengan istri dalam nama Yesus. Kalau ada suami-suami yang sudah pergi meninggalkan anak istrinya, kalau ada istri-istri yang sudah pergi meninggalkan anak dan suaminya, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan setiap keluarga ini, sehingga akhirnya mereka melihat kemuliaan Tuhan, akhirnya mereka melihat kuasa dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa, mereka yang berdoa secara khusus bergumul buat ekonomi mereka, mereka berjuang buat usaha, buat pekerjaan mereka hari-hari ini, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah yang memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan pagi hari ini. Biarlah apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Bahkan diperluas patok-patok kemah mereka, diperluas tiang-tiang pancang mereka, dan usaha mereka diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada berita-berita yang membuat mereka takut dengan berkenaan dengan berita-berita yang membuat mereka khawatir tentang keadaan-keadaan di hari-hari ke depan, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Itu sebabnya biar firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Kami hanya mau memandang salib Tuhan yang memberikan kami kekuatan, sehingga usaha,
pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan, ada promosi-promosi ilahi terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara umat Tuhan pagi hari ini berdoa untuk dapat melunaskan utang piutang, jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang berdoa, engkau yang bergumul hari-hari ini untuk Tuhan tolong. Hamba berdoa Bapa, buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini menaruh tangan kanan mereka di dada, memiliki kerinduan agar mereka dapat melunaskan setiap utang piutang mereka, mereka yang terikat pinjaman-pinjaman online, di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Jadikan itu sebagai pembelajaran bagi mereka, untuk mereka tetap terus mengandalkan Tuhan dan bergantung hanya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika itu adalah doamu, engkau yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh, atau engkau sedang berdoa buat orang-orang atau saudara-saudaramu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, saya ajak setiap kita, engkau yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita percaya firman Tuhan dan itu yang tergenapi. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Bapak, ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini di rumah mereka masing-masing mengalami kelemahan tubuh. Mereka menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, karena kami percaya tanda-tanda ini menyertai kami orang percaya. Kami akan menumpangkan tangan kami atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kami ucapkan berkat, hai sakit penyakit, hai campur tangan kuasa kegelapan, hai kelemahan tubuh, engkau tidak punya hak atas kami, tubuh orang percaya. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal, dan di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah berkata selesai. Segala sakit penyakit, segala kelemahanmu, segala penderitaanmu sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, engkau yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Pulih dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat. Tanamkan dalam hidupmu, tanamkan dalam imanmu, aku sembuh oleh bilur darah Yesus. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bapa terima kasih. Pagi hari ini juga hamba berdoa buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini sudah bersekutu dengan Tuhan. Mereka berdoa karena mereka mau menyerahkan masa muda mereka ke dalam tangan Tuhan. Atau ada orang-orang tua yang mendoakan anak-anak mereka. Hamba berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, berkat-Mu ada atas mereka. Biar Allah yang memberkati mereka, sehingga orang-orang muda yang hidup mengandalkan Tuhan ada masa depan yang dahsyat, ada masa depan yang luar biasa, karena Tuhan memberikan kepada setiap kami hari depan yang penuh harapan. Dan dalam nama Yesus terjadi. Studi mereka, pekerjaan, usaha, bahkan cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang akan memperluas setiap rancangan-Mu dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Orang-orang muda dengar baik, serahkan hidupmu, serahkan masa mudamu kepada Tuhan. Bawa masa mudamu hidup takut akan Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan pakai masa mudamu untuk dahsyat, masuk dalam rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap keluarga, ada rumah tangga yang pagi hari ini berdoa, memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau engkau berdoa bersama suami atau istrimu bergandengan tangan, Bapak hamba berdoa buat pasangan suami istri yang hari ini berdoa bersama-sama. Mereka merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhanlah yang memberkati kami dan membuat kami beranak cucu. Tuhanlah yang membukakan kandungan setiap mereka dan memberkati kesehatan reproduksi mereka. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus Tuhan. Lahir keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini juga hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan, jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang mendoakan orang-orang yang mereka kasihi, keluarga mereka, saudara mereka, atau mungkin teman mereka, yang pagi hari ini mereka mau bawa dalam doa penuaian jiwa-jiwa. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi ini saya ajak setiap kita untuk berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, atau mungkin belum mengenal Yesus. Kita doakan sama-sama, sebut nama mereka. Bapak kami berdoa bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami ucapkan berkat buat setiap mereka yang belum mengenal Yesus, atau mereka pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Kami berdoa, jamah hati mereka ya Allah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap mereka mengalami perubahan, mereka mengenal dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuntun
terangi mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya Tuhan sanggup menggetarkan dan menggerakkan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan kota di mana anak-anak Tuhan tinggal, di mana-mana tempat mereka berada. Tuhan memberkati kota-kota kami. Kami percaya kesejahteraan kami adalah kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa dan ucapkan berkat. Kota di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, jauhkan dari bencana alam. Tuhan jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Tuhan jauhkan dari setiap roh perpecahan. Bahkan kami dalam kota kami dapat beribadah dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab ada anak-anak Tuhan yang mengucapkan berkat dan memberkati kota-kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas kota di mana kami tinggal. Kami berdoa biar sejahtera ada atas kota kami, aman kota kami, penduduk-penduduk kotanya penuh dengan kedamaian dan kerukunan. Di dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan berkat, Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, kalau ada kutuk-kutuk yang dilemparkan pada bangsa kami dengan mengatakan akan adanya resesi global ekonomi yang juga menghampiri bangsa kami, kami sepakat mematahkannya. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat, karena untuk itulah kami dipanggil memberkati bangsa kami, memberkati kota kami. Diberkatilah Indonesia, ekonominya bangkit, ekonominya pulih, ekonomi bangsa kami kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan berkat. Buat Bapak Presiden Jokowi kami ucapkan berkat. Buat Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin kami ucapkan berkat. Buat setiap jajaran menteri yang bertugas dalam nama Yesus, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, kami ucapkan berkat. Para gubernur, para bupati, para wali kota di bangsa kami ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan, diberkatilah bangsa kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dipagari, dijaga, disertai oleh perlindungan Tuhan. Berkat-Mu ada atas bangsa kami Allah. Rencana 2024 pemilihan umum biar berjalan dengan baik dalam kuasa Tuhan. Ada kedamaian, ada ketentraman, ada kerukunan. Ya Tuhan, kami berdoa buat setiap rancangan-rancangan jahat, roh-roh pemecah belah yang dimainkan di bangsa kami sepakat mematahkannya dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas Indonesia. Tuhan menggagalkan setiap rancangan-rancangan orang fasik di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas bangsa kami. Tuhan tolong sehingga di tahun 2024 dalam pemilihan umum Tuhan memberkati setiap ketua-ketua partai yang ada, ya, setiap mereka KPU yang ada. Tuhan juga tolong dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai setiap mereka untuk kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, buat pagi hari ini kami memulai hari bersama dengan Tuhan. Secara khusus di hari ini kami menjalankan ibadah puasa. Kami berpuasa karena kami tahu ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah semakin hari melalui ibadah puasa kami ya Tuhan, ada banyak terobosan-terobosan yang kami lihat. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengambil waktu untuk berpuasa di sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan yang menopang dan memelihara kami. Ini doa kami ya Allah. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat sesuai dengan firman-Mu. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terjadi apa yang kami doakan, kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat 3 hal tadi saya sudah bagikan untuk jadi orang percaya yang tetap kuat. Ditindas tetap kuat, dianiaya tetap bertindak, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Kita kembali ketemu nanti malam dalam Breakthrough and Fasting Prayer. Jadi setiap umat Tuhan yang belum tahu, setiap hari Jumat kita punya kebiasaan yang baik dalam komunitas doa pagi ini. Kita ada doa puasa di setiap hari Jumat. Nanti malam secara khusus ada, jadi hanya ada di hari Jumat saja, baik puasa maupun doa malam, ya kan? Nanti malam jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, ya berarti jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 11 waktu Indonesia bagian Timur. Kita akan kembali berdoa bersama-sama. Saya akan mengadakan kembali live melalui Facebook, melalui Zoom, melalui Instagram, juga melalui TikTok, untuk mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita bergumul bersama-sama, berdoa bersama-sama buat
pokok-pokok doa. Jadi nanti malam Bapak Ibu sudah bisa menuliskan apa yang menjadi pokok-pokok doa Bapak Ibu di selembar kertas. Nanti secara khusus nanti malam saya akan berdoa buat pokok-pokok doa Bapak Ibu yang sudah dituliskan di selembar kertas yang kita kenal sebagai formulir doa, sehingga nanti kita akan berdoa bersama-sama dan kita imani hal-hal dahsyat terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Haleluya. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Shalom.